Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita atau tausiah kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang ada 22 kiat kita untuk mendapatkan akhlak al-karimah, atau untuk kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Ada 22 kiat gitu. Nah, apa usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan akhlakul karimah ini? Maka sekarang kita akan masuk kepada kiat yang kelima, yaitu merenungkan dampak positif akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dengan memikirkan dampak positif dari sebuah akhlak, dari sebuah sifat, dari sebuah karakter, maka itu akan memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita untuk mempunyai akhlak yang mulia itu. Kadang ketika kita tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik, suatu akhlak yang mulia, maka ketika kita sedang bisa saja kalau bahasa sekarang namanya futur ya, sedang down, sedang tidak ada semangat, tidak ada mood untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia, maka ketika itu kita mungkin perlu tadabbur, perlu duduk merenung gitu. Kita hitung kita coba melihat apa saja manfaat dari akhlak yang mulia itu. Ketika kita jujur umpamanya, kejujuran itu akan memberikan ketenangan hati. Ketenangan hati. Di mana orang yang melakukan kejujuran akan lebih tenang hidupnya. Hatinya akan lebih tenang. Kenapa? Karena tidak mesti mencari alasan-alasan yang untuk kebohongannya. Jadi ketika seseorang amanah, jadi amanah, perbuatan amanah itu akan membuat orang jadi dipercayai, bisa juga disenangi orang. Amanah juga akan orang yang amanah akan dicintai oleh Allah dan Rasul gitu. Jadi juga seperti umpamanya sabar gitu ya. Ketika seorang sabar, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang sabar. Kemudian juga balasan orang yang sabar itu adalah surga. Maka dengan mengetahui dan merenungkan nilai-nilai positif atau keutamaan dari sifat yang baik itu, maka insyaallah kita akan tetap melakukan atau tetap menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Kan banyak akhlak yang baik seperti sabar, berpikir positif, apalagi jujur, disiplin, berani, pemurah gitu kan itu. Contoh dalam pemurah umpamanya, Rasulullah SAW mengatakan orang yang pemurah, yang suka membantu orang gitu, itu
tidak akan tidak akan miskin, ya, tidak akan miskin orang yang pemurah. Bahkan Rasulullah mengatakan mana qasad malun min sadaqatin, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru ketika orang bersedekah, maka dia akan mendapatkan manfaat, hartanya akan lebih banyak, kemudian dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan ada akan mendapatkan ketenangan hati yang sangat. Inilah ketika seseorang membantu seseorang, dia juga akan mendapatkan doa, ya, akan mendapatkan doa yang baik dari orang yang dibantunya. Bahkan juga orang yang sakit juga supaya bisa cepat sembuh itu, jadilah orang yang pemurah. Insya Allah Allah akan memberikan fadilah-fadilah seperti itu. Kemudian juga seperti contoh akhlak bersyukur, umpamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa di antaranya fadilah syukur? Nah, ini ya, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Ya, Allah katakan la in syakartum, kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat untuk kalian. Jadi kita kalau nikmat Allah supaya tetap, bahkan supaya bertambah, tambah nikmatnya, tambah keberkahannya, tambah kebaikannya, maka kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau tidak, ancaman Allah, la insya wa, kalau kamu kufur maka azab Allah sangat pedih. Jadi bagaimana supaya kita selalu dalam sifat yang baik itu, kita renungkan, kita fikirkan ada fadilah, keutamaan sifat yang baik itu. Kalau kita rajin umpamanya, maka kan kita ada rajin, kita akan mendapatkan ilmu. Kita juga ketika kita rajin bekerja mendapatkan manfaat dari kerja kita. Ketika kita rajin bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan manfaat silaturahmi ini di dunia dan di akhirat. Kita akan dapatkan manfaat silaturahmi di dunia dan di akhirat. Apalagi akhlak yang lain yang baik yang kita bisa lakukan, umpamanya tadi seperti amanah, ya, berani, amanah, jujur, bersyukur, tawadhu. Nih contoh tawadhu. Ada orang terkadang dipancing oleh orang lain untuk sombong. Nah, baru sedikit aja jadi sombong. Maka sebagai seorang mukmin kita harus berpikir bahwa Allah tidak akan mengangkat kita dengan kesombongan kita, tapi justru Allah akan memuliakan, Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita tawadhu. Tawadhu ini rendah hati, ya, bukan rendah diri. Rendah diri itu tidak ada kepercayaan diri, tapi justru rendah hati. Dengan kita rendah hati, dengan kita tawadhu, Allah akan mengangkat derajat kita. Orang lebih senang melihat orang tawadhu dari melihat orang sombong. Kalau orang tawadhu, orang justru cenderung untuk memuliakan dia. Tapi kalau orang sombong, justru orang cenderung untuk menghinakan, cenderung untuk menjatuhkan. Dan juga orang akan merasa mencari-cari celah kehinaan diri dia. Nah, kalau kita bicara tentang celah kita, kesalahan kita itu pasti banyak. Untuk itu bagaimana supaya kita berusaha untuk punya akhlak yang mulia,
bagi yang sudah melakukannya, mempertahankannya, dan terus dalam kemuliaan akhlak itu dan akhlak yang baik itu adalah kita berusaha untuk mencari, mengetahui dan merenungkan apa saja keutamaan akhlak-akhlak yang mulia itu. Keuntungannya bisa dari segi keuntungan dunia, bisa juga dari segi keuntungan di akhirat. Untuk itu para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa dalam akhlak terus dalam akhlak mulia itu kita merenungkan. Kita kalau bisa mencatat gitu apa saja, kalau jujur apa aja manfaatnya, kalau amanah apa manfaatnya, kalau rajin apa manfaatnya, kalau jadi orang dermawan apa manfaatnya, apa kebaikan yang akan didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau jadi orang yang sabar, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk orang yang sabar. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan punya semangat dalam akhlak itu. Disiplin namanya. Kalau kita disiplin apa saja manfaat disiplin. Kemudian kalau nanti kalau tidak disiplin nanti apa bahayanya gitu, apa mudaratnya gitu. Itu justru kita akan menjadi orang yang tetap istiqomah dengan akhlak yang mulia dan akan berjuang, bersemangat, punya motivasi untuk selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan, dengan sabar, dengan syukur, dengan tawadhu, dengan apalagi disiplin, dengan keberanian, dengan dermawan, pemurah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia ini, dengan cara diantaranya adalah kita mencoba untuk menyebutkan atau mengingat-ingat apa saja keuntungan dan kebaikan, kemudahan dan keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melakukan sebuah akhlak atau berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, terutama sifat-sifat tertentu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin untuk bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap termotivasi untuk selalu dalam akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW itu adalah contoh kemuliaan akhlak, dan beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang mulia. Dalam surah Al-Qalam Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sungguh engkau mempunyai akhlak yang mulia. Juga dalam ayat lain disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kamu punya contoh tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW, ya, sebagai uswah, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan. Untuk itu mari kita mencontoh Rasulullah SAW, dan untuk kita supaya semangat juga, ya, kita mungkin perlu juga membaca fadilah, ya, keutamaan-keutamaan sifat-sifat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya baik keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat. Dengan cara begitu, insya Allah kita akan termotivasi dan kita akan terus berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia ini. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.